Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Segala puji bagi Allah. Allah yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga ibu-ibu bisa hadir di sini. Ya, nggak nyangka-nyangka ya Bu, mendadak ya ini undangannya ya. Ya, alhamdulillah mendadak. Itu semuanya itu takdir dari Allah. Ya, tadinya saya mau ngisi di musola yang satu, malah pindah ke sini. Ya, berarti suratannya itu saya harus ketemu ibu-ibu soleha semua yang di sini. Ya, kayaknya udah lama ya kita nggak ketemu ya. Ya, karena berapa 2 mingguan atau 3 mingguan saya memang nggak aktif ibu-ibu. Jadi ada beberapa jamaah-jamaah kita itu yang selalu kita bina setiap bulan itu kita nggak bisa bersilaturahmi karena saya memang tidak ada di Indonesia. Ya Bu, alhamdulillah saya bisa ketemu ibu lagi. Ya, saya ingat waktu saya ada di Raudhoh, di makamnya di mimbarnya Rasulullah. Saya ingat, saya doain semua jamaah-jamaah saya. Ya, semoga ibu-ibu semua dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah. Ya Bu, ya Bu, dipanggil tuh ada 3 macam Bu. Ya Bu, pertama dipanggil sholat, hayalah sholat. Itu panggilan bukan? Manggil nggak? Manggil nggak Bu? Ya Bu, Allah panggil kita untuk sholat. Yang kedua, Allah panggil labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku datang ya Allah, tiada sekutu bagimu. Itu panggilan Allah, undangan Allah yang kedua. Ya Bu, kalau yang pertama setiap 5 kali suara azan memanggil kita Bu, untuk ayolah sholat, ayolah sholat, kata azan memanggil kita Bu. Makanya azan itu nggak boleh bisik-bisik Bu. Ya Bu, ya. Kalau ada yang bilang toa, masalah toa mengganggu orang, itu benar-benar keblinger ya Bu ya. Yang namanya sholat, namanya azan itu buru gede-gede suaranya didengar semua masyarakat di sekitarnya. Pada zaman Rasulullah, Bilal sahabat Rasulullah, kenal Bilal nggak Bu? Kenal ya? Kenal di mana Ibu? Sama Bilal? Kenal di mana? Nggak kenal kita nggak pernah ketemu, tapi kita tahu Bilal adalah salah satu sahabat Rasulullah yang kulitnya hitam legam tapi hatinya putih bersih, yang selalu menjadi muazzizah sholat azan, memanggil orang-orang di zaman Rasulullah untuk azan. Ketika itu belum ada mic Bu. Terus bagaimana supaya sekitar perkampungan Madinah itu mendengar suara azan? Bilal naik ke tempat yang paling tinggi, ya, lalu Bilal azan di situ. Suara Bilal itu terdengarnya sangat jelas karena Bilal itu punya kelebihan suaranya merdu, suaranya itu keras. Makanya kedengaran suara Bilal itu azan. Ketika Rasulullah wafat Bu, Bilal sempat berucap begini saking sedihnya Bu, saya nggak mau azan lagi. Saya setiap azan saya ingat Rasul. Saya nggak kuat, kata Bilal. Saya nggak mau azan lagi. Segitu cintanya Bilal terhadap Rasulullah Bu. Ketika Rasulullah wafat, istilah kita itu gimana ya? Nggak sanggup gitu loh. Karena biasanya kalau dia azan yang pertama datang itu adalah Rasulullah. Dan Rasulullah udah nggak ada. Ya Bu, seperti contohnya gini. Ya Bu, Ibu cinta banget sama suami. Itu lihat pakaian suami sedih nggak Bu? Ya, lihat pakaian suami Ibu sedih, nangis lagi. Lihat kamar suami, tempat tidurnya, kita nangis lagi. Kenapa? Ingat kenangan ketika hidup. Ya Bu, itulah dukanya para sahabat ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat.
Ibu-ibu dengar ya ceramah saya, nanti di akhir akan saya tanyakan. Saya kasih hadiah siapa yang bisa nanya. Jangan ngobrol apalagi tidur ya Bu. Ya Bu, nyandar boleh tapi jangan bismillahirrahmanirrahim. Ya doa apa itu? Doa tidur. Ya Bu, perhatikan Bu bagaimana cintanya sahabat kepada Rasul. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi panggilan pertama apa Bu? Sholat. Hayal sholat. Hayal sholat. Saya nanggung, saya nanggung, saya entar saya panjang waktu. Ya Bu, boleh seperti itu Bu. Kalau memang kita lagi repot, misalnya kayak dokter lagi operasi, bisa Bu. Tapi kalau hanya sekedar ibu malas-malasan, itu yang tidak boleh. Dan itu memang waduh Bu, yang namanya jin setan itu emang kurang ajar Bu. Makanya dijadiin setan itu. Kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu Bu, paling seneng kalau suara azan itu dia niup-niup di kuping kita. Ya, naik-naik di mata kita biar kita ngantuk. Ya Bu, biar kita lalai. Misalnya Bu, tengah malam Ibu terbangun jam 2 pagi, jam 3 pagi. Harusnya kan ke kamar mandi ya. Ini ngobrol apa Ibu? Hah? Ada apa yang diobrolin? Bisa dilanjutkan di luar kalau ngobrol biar yang lain nggak terganggu. Ya Bu ya. Nah, kita lanjut lagi ya Bu. Sampai di mana Bu? Saya kan lupa kan. Sampai di mana tadi? Apa tadi setan kenapa? Makanya saya kalau lagi ngomong tolong jangan diganggu dengan noise. Soalnya tuh orangnya saya tuh fokus Bu. Kalau udah diganggu saya lupa lagi gitu loh. Jadi di jam 3 pagi kita bangun Bu. Saya juga sering ngalami seperti itu Bu. Aduh lihat jam. Salah. Azan kan masih jam 4 kurang. Kan dekat-dekat subuh yang paling bagus. Ya udah zikir dulu bablas Bu sampai suara A. Sering seperti itu. Sering. Karena setan itu semangat 45 begitu kita bangun, wah langsung kita dikipas-kipas, langsung kita dipanas, diselimutin. Pokoknya setan itu banyak di sekitar tubuh kita, cuman kita nggak lihat Bu. Karena mereka makhluk gaib. Iblis itu Bu, ya Allah. Karena memang itu janjinya Bu. Dia janji kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam biar nemenin dia ke dalam neraka. Makanya yang namanya jin, iblis itu maju tak gentar tanpa menyerah, tidak pernah menyerah menggoda anak cucu Adam yang kita ini Bu. Saya sering ngalami seperti itu Bu. Tahu astagfirullah. Ya Bu, betul ada hadis mengatakan niat aja udah dicatat. Tapi ibu niat mulu mau tahajud tapi nggak dilaksanakan. Lama-lama catatan ibu itu bolong semua, kosong semua. Niat tok. Jadi harus apa Bu? Harus ada tekad di hati kita. Kita nggak boleh kalah dengan godaan setan yang terkutuk, dengan iblis laknatullah yang selalu mengajak kita supaya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini Bu? Jadi panggilan Allah yang pertama itu yang sering kadang-kadang kita lalai ya Allah. Kena apa? Kena itu tadi, iblis akan berusaha menggoda kita agar kalau perlu kita nggak sholat. Bu, apa yang membedakan kita dengan orang kafir Bu? Apa Bu? Oh, yang membedain kita sama orang kafir, orang kita pakai jilbab, orang kafir enggak. Salah Bu. Banyak Bu orang kafir pakai jilbab Bu. Ibu, kemarin saya dari Mesir Bu. Tahu Mesir, Kairo, tempat kisahnya Nabi Musa, Fir'aun. Ya saya ke sana banyak Bu orang-orang Muslim juga nggak menutup aurat. Karena apa? Birawati nutup aurat nggak Bu? Suka nonton nggak Birawati suster-suster? Pakai kan? Jadi sama ya. Ada yang mereka yang menutup aurat, ada yang enggak. Ya, tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah apa? Sholat.
Kalau sholat aja kita sudah lalai, sholat aja kita udah malas-malasan, sholat aja ini yang dasar ini loh. Ya Robbana, kalau anak kecil remaja masih malas-malasan tuh wajar. Nah kita yang udah tua-tua gini nih, wajah senja seperti ini masih malas juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak bisa habis kata kita. Yang wajib aja dulu, yang wajib 5 kali. Belum lagi rawatibnya, kan plusnya kan. Usia-usia kayak kita nih Bu, jangan ngerjain yang wajib aja Bu. Ada rawatib, qobla, ba'da yang harus kita lakukan. Ya kan Bu? Ya enggak? Suka ngelakuin enggak? Rutin enggak? Ya? Rutin enggak? Ya kok senyap, rutin enggak? Hah? Insya Allah ya Bu, mudah-mudahan ada perubahan ya Bu. Ya Bu, sholat subuh Bu, subuh dulu Bu ya, subuh. Jangan pernah ibu-ibu tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ini saya kesiangan tetap lakukan. Misalnya ibu benar-benar ketiduran bangun jam 7 pagi, tetap sholat dulu sunnah qobla subuh, sunat fajar itu 2 rakaat, baru dilanjutkan sholat subuh. Jangan pernah tinggalkan, rugi Bu, karena sholat subuh 2 rakaat itu lebih mulia dari dunia dan segala isinya. Paham Bu? Bu? Ya? Paham? Dunia dan segala isinya. Dunia ini ada emas, dunia ini ada minyak, dunia ini banyak alam-alam yang kaya raya, dunia ini indah, dunia ini ada istana, tapi nggak ada artinya semua itu dengan sholat subuh 2 rakaat. Itu hadis Rasulullah Bu. Ya Bu, Bu, sekarang ini apanya? 2 rakaat. Buktinya hidup gua susah aja nih. Ya, buktinya laki gua nganggur, buktinya gua capek, banyak masalah, banyak utang. Katanya dengan 2 rakaat lebih mulia dan segala isinya. Bu, dengerin Bu. Pikiran itu jangan ke dunia aja Bu. Ya Bu ya. Pikiran kita tuh jauh Bu, ke akhirat Bu. Kita capek-capek di dunia ini Bu. Paling banter 65 tahun, ikut Rasul 63 tahun, 70 tahun, panjang-panjang umur 80 tahun, itu juga udah begini-begini Bu. Ya Bu ya, segala sakit, yang umur yang panjang 80 tahun, gak ada ceritanya tuh umur 8 tahun masih bisa lari, gak ada ceritanya Bu. Ya Bu, pasti makin tua, makin lemes. Dulu kita Bu masih muda, jalan ketenteng-tenteng, hadapnya ke depan. Makin tua, makin nunduk. Karena entar lagi masuk ke dalam apa? Paham Ibu? Paham di situ. Jangan pernah tinggalkan sholat 2 rakaat. Rugi Bu, rugi. Kemanapun Ibu pergi, saya lagi safar Bu. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh walaupun dalam keadaan safar. Yang lain Bu, Ibu bisa dijamak, dikosor, maghrib sama isya bisa didiskon kalau dalam perjalanan. Kemudahan yang Allah berikan boleh Bu. Maghrib 3 rakaat kita tambah dengan isya 2 rakaat. Kalau kita lagi safar keluar kota boleh Bu. Zuhur sama asar 2 boleh Bu. Tapi untuk qoblak subuh 2 rakaat jangan pernah tinggal. Saya harap ibu-ibu semua sudah istiqomah melakukannya. Kalau belum tahu informasi ini, lakukan mulai besok pagi. Bu, saya tanya, capek Bu ya? Sholat 2 rakaat, capek? Hah? Capek gak? Ayo yang capek ngacung, yang gak capek ngacung. Capek Bu. Ibu bisa main ke tetangga berjam-jam. Ya Bu. Arisan lama-lama, ngebakso kemana-mana bisa Ibu. Baru sholat 2 rakaat, pada subuh ngantuk, capek. Cepat-cepatlah Ibu bertaubat. Jangan pernah tinggalkan. Sampaikan ke anak-anak kita, ke cucu kita, ke mantu kita.
Sholat 2 rakaat toh Allah suruh ba'da sebelum ya qobla subuh itu Bu, namanya sunnah fajar Bu. Setelah azan subuh loh ya setelah azan subuh. Kalau sebelum azan subuh berarti ibu sholat tahajud ya, tapi setelah azan subuh ibu sholat 2 rakaat, lalu ibu sholat lagi 2 rakaat sholat subuh. Masya Allah Bu, keutamaannya lebih mulia dari skala dunia dan isinya. Yang ngomong itu Rasulullah, dapat wahyu dari mana? Dari Allah. Karena bagi Allah dunia ini kecil Bu, kecil Bu. Ibu yang pernah naik pesawat Bu, ibu naik pesawat ya, naik pesawat tuh ya, landasannya mau take off gitu ya Bu ya, naik itu rumah-rumah yang bagus-bagus yang kayak istana tuh lama-lama kecil, lama-lama kayak titik, lama-lama kayak debu. Itu rumah istana Bu. Apalagi tubuh kita ini nggak ada apa-apanya. Mari kita sadarkan diri kita nih gak ada apa-apanya dibandingkan planet-planet Allah di angkasa sana yang seperti pasir. Planet Allah itu saking banyaknya, dan salah satunya termasuk planet yang kita huni saat ini adalah planet bumi ya Bu. Bumi ini kan udah besar ya Bu ya. Ibu tahu saya malaikat sekali ngepak ketutup semua bumi ini Bu. Saking maha besarnya Allah. Bumi ini adalah sebagian kecil dari planet Allah yang di angkasa sana yang bertebaran kayak pasir. Ibu lihat bintang itu berapa jauh perjalanan. Ibu lihat matahari, luar biasa besarnya matahari. Cuma sedikit sinarnya yang masuk kepada kita. Kalau dekat Bu, hangus kita semuanya. Paham Bu? Saya nggak nakut-nakutin Bu. Ngapain saya nakut-nakutin? Enggak. Saya hanya mengajak ibu berpikir. Kesulitan kita saat ini Bu, lelahnya kita, capeknya kita Bu, itu belum seberapa Bu. Belum seberapa dengan nikmat yang Allah berikan pada kita kalau kita bersabar. Satu ketika Rasulullah berjalan bersama sahabat di pinggir laut Bu. Lalu Rasulullah memasukkan jari telunjuknya ke dalam samudra yang luas itu. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat, lihatlah air yang nempel. Bayangkan Bu, ibu udah nyoba kan? Pernah kan masukin air kan? Kelihatan nggak nempel? Enggak kan? Cuman basah aja kan? Itulah kenikmatan dunia dan segala isinya. Bayangkan, sedangkan untuk akhirat nanti seluas samudra itu. Bisa ngebayang nggak Bu? Kebayang bahwa dunia itu kecil banget, sedikit banget. Ini yang kita perebutkan siang malam. Pusing kita, apa-apa mahal, sekolah bayar, ini mahal, suami nggak bekerja, ekonomi sulit. Pusing kita Bu. Padahal itu hanya sedikit saja. Kita akan dapat kenikmatan yang mahal luas seluas samudra itu nanti di yaumil akhir. Itu janji Allah. Percaya nggak Bu ada hari akhirat Bu? Percaya? Percaya? Kenapa ibu percaya? Emang udah pernah sana belum? Hah? Kenapa percaya saya tanya? Karena itu bagian dari iman kita. Al-Quran mengatakan salah satu rukun iman itu percaya pada hari akhir. Kalau kita nggak percaya berarti sudah gugur iman kita ya Bu. Banyak di Al-Quran itu tentang hari pembalasan, hari kiamat ya Bu. Hati-hati Bu. Hati-hati apa yang kita lakukan, sedikit kebaikan dibalas sama Allah kebaikan. Sedikit kejahatan dibalas oleh Allah. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu yang ayat yang sering ibu baca di dalam sholat kan. Allah katakan, hei manusia, berbuat baiklah kamu, kebaikan kamu yang sedikit pasti akan aku balas. Hai manusia, hati-hati kalian. Berbuat jahat kalian sedikit saja, pasti aku balas dengan kejahatan. Paham? Hati-hati ya Bu. Ingat, yang pertama tadi apa? Panggilan Allah. Yang kedua, kita dapat undangan Allah. Panggil Allah. Dapat tiket Bu.
Pengen nggak dapat undangan? Ah, ya, pengen dapat undangan ke Baitullah, umroh, haji, pengen nggak Bu? Alhamdulillah, harus ditancapkan di hati. Aku pengen berangkat, aku yakin Allah pasti bantu. Gak usah ngomong gini Bu, buat makan aja susah, anak aja sekolah utang, apalagi berangkat umroh 2 juta, duit dari mana? Bu, ada yang berpikiran seperti itu? Hah? Kalau ibu berpikiran seperti itu, ibu gak akan pernah dapat undangan. Kenapa? Ibu ragu sama pencipta. Ibu ragu sama kebesaran Allah. Ibu ragu akan kekayaan Allah. Ibu gak percaya Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha. Jangan pernah ada keraguan sekecil apapun. Paham Bu? Ya, tetap tancapkan di hati. Kita nggak perlu ngomong-ngomong ke orang. Aku pengen ngomong ke Allah, ngomong ke Allah. Ya Allah, ya Rob, aku ingin ya Allah, pengen tawaf di Baitullah. Aku ingin sujud di depan kiblat yang diarahkan yaitu Ka'bah. Aku ingin ziarah ke makam Rasulullah. Aku ingin berdoa di depan raudhah tamannya surga, mimbarnya Rasulullah. Minta terus kepada Allah. Allah tubuh nggak pelit. Allah itu nggak tuli Bu. Allah tahu doa dan rintihan kita. Sudah didengar sama Allah. Pasti Allah akan berikan pada saat yang tepat, pada saat yang memang Allah tentukan buat kita. Ya Bu, Ibu percaya, dan ini fakta. Banyak orang kaya nggak terpanggil Bu. Ya Bu, dia udah keliling Eropa, entah ke Belanda, mau kemana lagi, ke New York, kemana lagi, Seoul, mau kemana lagi, ke Jepang, Tokyo, udah keliling-keliling, tapi nggak pernah menginjakkan kakinya ke tanah suci. Bukan karena nggak punya uang berlimpah ruah, tapi kenapa? Karena kagak diundang Allah. Jadi nggak ada kemauannya. Banyak Bu, nggak jauh-jauh. Dalam keluarga saya ada seperti itu, kaya raya, udah keliling dunia sudah, cuman belum berangkat umroh atau haji, padahal dia pernah bisnis di Jeddah. Ya Bu, bisnis ke Jeddah hanya untuk bisnis tok, padahal tinggal berapa kilo lagi naik kereta nyampe untuk umroh. Tapi nggak terpanggil. Hah? Makanya bersyukur Bu, kita nih Bu, ya kita duit gak punya, ya terus kemampuan kita pas-pasan, tapi kita rindu. Tahu nggak? Itu sebenarnya adalah undangan Allah. Undangan Allah. Allah telah memanggil kita. Ada kerinduan itu di hati kita. Allah tidak akan mengundang orang yang tidak rindu. Makanya orang kaya duitnya banyak nggak kepengen ke sana, bahkan ya udah mau berangkat mabrot masjid mau berangkat saya bayarin, dia sendiri nggak berangkat Bu. Karena apa? Allah nggak pernah mengundang. Paham sampai di sini Bu? Ya, jadi terus berdoa Bu. Saya selalu contohkan begini Bu. Doa itu seperti kita naik sepeda ontel Bu. Oh pernah naik sepeda ontel ya? Kayaknya pernah semua deh. Ya, sepeda ontel kadang kita capek ya Bu ya, apalagi kalau mendaki, masa-masa capek, tapi kan kita terus gayuh kan, karena rumah kita belum nyampe ya Bu. Ibu berhenti, ibu gayuh lagi, ngos-ngosan, ibu gayuh lagi sepeda itu. Kenapa? Karena rumah ibu belum nyampe, ibu terus gayuh itu sepeda Bu. Begitu juga doa. Ibu lelah berdoa, diuji, ibu doa lagi. Ibu gak pernah berhenti berdoa terus, ibu gak pernah berhenti. Ya Bu, itu tandanya apa Bu? Itulah yang disebut Allah untuk menguji kesabaran kita. Terus kita berdoa, jangan pernah berhenti kita berdoa terhadap segala sesuatu yang kita inginkan, apalagi menyambut undangan Allah. Ya Bu, insya Allah saya doakan ibu-ibu semuanya
Satu saat dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Insya Allah ada keinginan di hati kita, itu tanda-tandanya Allah mengundang kita. Hanya saatnya belum, mungkin Allah masih menunda. Tetap sabar, tetap berdoa, ya. Terus yang ketiga adalah panggilan Allah menghadapnya, ya Bu. Panggilan terakhir, Bu, ketika malaikat mau menjemput kita, itu karena Allah memanggil kita. Malaikat maut sudah diperintahkan oleh Allah, cabut nyawa fulana, cabut. Waktunya jam berapa? Jam 16 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian barat. Nggak akan tergeser, Bu. Satu saat pun, 1 menit pun, atau mundur 1 menit pun, semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya Bu, Ibu pernah dengar orang tidur nggak bangun lagi? Hah? Ya, banyak juga, banyak Bu, orang tidur nggak bangun lagi. Padahal sebelum tidur ngomong gini ke istrinya, besok kita jalan-jalan ya, kita udah lama nggak giling-giling. Besok kita jalan-jalan kemana? Ke Jakarta ya. Kita pesan tiket, pesan di Agoda tuh tiket ya. Mau berangkat ke Jakarta. Habis sholat subuh kita siap-siap karena pesawatnya nanti jam 7 pagi ya. Ternyata subuh nggak bangun untuk selama-lamanya. Ya Bu. Jadi ya Allah, hanya 3 kali Allah memanggil kita, Bu. Dan inilah panggilan terakhir yang gak bisa kita tawar-tawar, Bu. Emang bisa nyogok malaikat? Lucu sekarang malaikat. Aku loh mau mantun terlambat. Sama undangan udah kirim, ya. Terus apa namanya, gedung udah dipesan. Setelah ya 2 hari lagi ya. Kasih kesempatan malaikat, kasih kesempatan. Kagak bisa bergaining, Bu. Gak bisa tawar. Ya Bu, paham Ibu? Paham. Dan itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita bisa menyambut panggilan Allah yang pertama, menyambut panggilan Allah yang kedua, dan persiapkan diri untuk menyambut panggilan Allah yang terakhir. Ya Bu, udah siap? Udah siap? Gimana konter malam? Udah siap belum? Ah, udah siap belum? Manusia kalau ditanya pasti jawabannya nggak siap, Bu. Ya Bu, dimanapun umurnya udah tua juga ditanya siap mati pasti bilang nggak siap. Ya Bu, pasti itu. Makanya kematian itu dirahasiakan. Tidak pernah ada yang tahu. Ibu baru tahu berita yang kemarin pesawat jatuh di Arab, bukan daerah daerah mana itu, pesawat jatuh itu Bu, dari berapa orang yang 36 orang meninggal, selamat 12 orang, dan dia yang share videonya, bapak-bapak tua itu Bu. Yang selamat tuh justru yang tua, padahal yang muda-muda pada meninggal. Ini baru kejadian tadi pagi kalau saya nggak salah ya Bu. Bu, di video itu ya Bu, ya begitu ada goncangan pesawat itu, mungkin turbulence turun ke bawah dan mau mendarat, itu udah oleng gitu, dia zikir dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah. Dia zikir sambil dia videoin itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia zikir terus, orang pada ngejerit, dia nggak peduli kan, dia zikir terus. Itu dramatis banget Bu, saya sampai merinding. Tahu-tahu pesawatnya terbakar, ambruk ke bawah, terbakar, terbelah Bu. Yang meninggal 36 orang, yang selamat 12 orang, termasuk bapak tua yang zikir itu. Ya Bu, Masya Allah. Ya, artinya apa? Kematian itu Bu, ada orang yang mau deket-deket saat meninggal, kalau Allah bilang belum waktunya, Allah selamatkan. Tapi ada orang yang sehat-sehat, jalan-jalan, healing, tahu-tahunya kepleset, jatuh, kena kepalanya. Innalillahi wa inna. Jadi nggak usah sombong Bu di dunia ini.
Nggak usah terlalu sedih. Wala tahinu, wala tazanu. Kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 139. Janganlah kamu bersedih, janganlah kamu lemah hati dan janganlah kamu bersedih. Kamu itu kuat, wa antum a'la, kata Allah. Wa in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi orang beriman itu nggak perlu sedih, nggak perlu kecewa, nggak perlu bersedih, lemah nggak perlu, Bu. Kita kuat, Bu. Kalau kita beriman, Allah dekat sama kita, Bu. Bu, ya Bu, kita jangan berharap backingan kepada manusia, Bu. Gak usah, cukup backingan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, inna Allah ma'a sabirin. Kata Allah, aku bersama hambaku yang sabar. Sabar, itulah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah janji gak akan ninggalin orang yang sabar. Allah bilang, janganlah kamu berlemah hati, janganlah kamu bersedih, kamu itu tinggi, kata Allah, kalau kamu itu beriman. Jadi kalau kita beriman tuh kita posisinya tinggi, Bu, tinggi di mata Allah, Bu. Ya Bu, orang beriman gak takut apa-apa, Bu. Yang hanya ditakuti cuma Allah saja. Dia nggak pernah takut kepada manusia. Kalau dia benar, dia yakin Allah pasti bersamanya. Ya Bu, ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dipenjara sekian puluh tahun, Bu, untuk suatu perbuatan yang tidak dia dibuat. Dia difitnah sehingga dipenjara, Bu. Tapi Nabi Yusuf mengatakan penjara lebih baik bagiku daripada aku harus berbuat maksiat. Ya Bu, itulah mulianya orang-orang yang ya Bu. Ini paham apa wedi ya Bu? Paham. Pokoknya Ibu nggak usah khawatir ya. Kalau kita berpegang pada talinya Allah, insya Allah kita kuat. Kita kuat. Ya Bu, semangat itu akan selalu ada. Kenapa tuh? Dari pagi-pagi ya saya ngubungin Mbak Cici tadi jam agak siangan juga. Saya bilang ke Mbak Cici, Mbak Cici ini ada jadwal kosong nih, mau diisi. Kata Mbak Cici, ya nggak apa-apa Raisa, kayaknya jemaah juga sudah nanya. Ya sudah nggak apa-apa, sedikit yang datang nggak apa-apa. Yang penting ada silaturahmi. Hari ini saya waktunya nggak sia-sia, saya semangat. Jadi kenapa? Mungkin saya lebih semangat daripada ibu-ibu. Karena saya tahu memberikan orang, ngajak kebaikan itu pahalanya besar. Ibu mau lakukan apa enggak mah terserah ibu. Yang penting saya udah nyampein. Nanti ada tuh monitornya di hari Yaumil Akhir. Tanggal berapa ini sekarang? Akhir tahun ini, tanggal berapa sekarang? 26 ya? Tanggal 26 Desember. Jam berapa ini? Ada nanti kameranya saya tuh sampai keringat-keringat nih. Ngomong ngajak orang dalam kebaikan. Insya Allah saya berharap mudah-mudahan dengan itu lempeng jalan saya masuk surga, Bu. Ya Bu. Jadi ibu juga harus semangat. Saya aja semangat yang capek ngomong gitu, semangat saya. Ibu yang dengar duduk manis gitu loh. Harusnya semangat. Kenapa? Mendatangi majelis ilmu itu pahalanya luar biasa. Ya Bu, jangan sia-siakan kesempatan majelis ilmu, Bu. Jangan dianggap remeh, Bu. Ibu duduk sini mendengarkan tausiah-tausiah kebaikan, berzikir itu pahalanya besar. Timbangan kebaikannya berat daripada ibu main ke tetangga, gibahin besti, ya, ngomongin bestinya, ngomongin temannya, gak ada manfaat. Ya Bu ya, semangat ibu-ibu. Ya, subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala
ilal Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Ada tisu enggak? Tisu. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ibu-ibu yang saya muliakan, kembali saya ingatkan bahwa kita kalau baca Al-Quran, ibu-ibu tolong dipahami maknanya ya Bu. Jangan cepat-cepatan ya, jangan Al-Quran tapi ibu nggak tahu artinya ya Bu. Ibu rutin dari rumah yang satu ke rumah bagus, tapi pahami artinya ya Bu. Pahami satu ayat ibu pahami, ibu praktekkan daripada ibu cuma kejar target gitu loh, cepat-cepatan gitu loh. Tapi ibu nggak paham. Ya, ketika ibu misalnya bersikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, kekasih Allah. Hati ibu mengucap makna yang ibu baca. Makanya Bu, kalau kita di Makkah itu ibu sering imam-imamnya tuh nangis Bu, sampai nggak bisa ngomong Bu, berhenti nangis. Kenapa? Ngerti dia yang dia baca, ngerti. Kita kenapa nggak ngefek sholat kita? Karena kita nggak paham yang kita baca. Makanya mulai dari sekarang ibu baca Quran, baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Oh berarti kalau aku bekerja baca bismillah, Masya Allah maknanya luas yuk. Kerjaanku itu bersama asmanya Allah yang penuh kasih dan sayang. Ya Bu, ibu minum bismillahirrahmanirrahim, masuk ke dalam tenggorokan, ibu bisa hilangin dahaga. Ya Bu, ada satu saat kita nggak bisa minum lagi, nggak nerima tubuh kita. Ya Bu, makanya syukuri dibaca artinya. Ibu pahami Al-Fatihah dulu aja deh ibu, udah top Bu, udah top. Arti Al-Fatihah itu ibu pahami. Karena Al-Fatihah itu ibu dari semua ayat Al-Quran. Ibu baca Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya pujian itu buat Allah. Kita nggak usah ngarapin pujian, ya Bu. Berbuat baik itu karena Allah. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk berbuat baik. Gak perlu kita berharap terima kasih orang dengan kebaikan apapun yang kita berikan. Lakukan kebaikan dan lupakan. Gak usah diingat-ingat. Kadang-kadang ibu-ibu suka aneh juga Bu. Kalau kebaikannya Bu ya, dia tuh ingat terus Bu. Ingat terus pernah ngasih kebaikan ke orang lain. Tapi kesalahannya dia gampang lupa. Lambeknya sering nyakitin orang. Sering hentak-hentak orang, marah-marah orang, caci maki orang. Dia lupa. Tapi kebaikannya tuh pernah traktir temannya, dia ingat terus. Terbalik Bu, ya Bu, terbalik. Lupakan kebaikan itu. Lupakan. Jangan diingat-ingat Bu. Karena kebaikan itu biar Allah yang membalasnya. Sebenarnya kita berbuat baik karena Allah apa ucapan terima kasih. Nah Bu, ibu kalau ngasih orang, saya tanya, jujur jawab. Ibu ngasih tetangga ibu
nasi gudeg, niatnya karena Allah atau semoga tetangga ibu baik sama ibu? Hah? Nggak apa-apa, jujur aja supaya tetangga baik ya. Ya kebanyakan emang kita begitu, ya enggak? Emang kebanyakan kita begitu. Kita nolong orang ke dalam hati ya. Saatnya memberi, saatnya nerima. Take and give itu ala-ala barat, Bu. Di saat kita memberi, ada saatnya kita menerima. Tidak dalam konsep Islam. Paham? Dalam Islam di saat kita memberi, biarkan Allah nanti yang memberi balasannya. Paham? Paham gak, Bu? Selalu saya contohkan. Rasanya kurang tepat, tapi itu contoh yang paling gampang buat ibu-ibu. Bu, ibu makan sate Padang, mahal ibu ya, 25.000 seporsi. Mana dagingnya kecil-kecil lagi ya Bu ya. Ibu makan nasi sate Padang, besok perut ibu mules, ibu ke belakang. Yang ibu makan mahal-mahal itu keluar. Ibu lihatin ya, yang mana satenya, yang mana satenya, yang mana tumpatnya. Ibu korek-korek nggak? Ibu lihat nggak? Ih, geli banget. Ya Bu, enggak kan? Enggak kan? Ibu ikhlas. Itu contohnya yang paling gampang, Bu. Di saat kita memberi, di saat kita menolong orang, yang ada adalah keikhlasan. Orang mau balas, enggak masalah, dibalas atau enggak masalah, enggak ngefek. Pokoknya saya berbuat baik karena Allah. Jangan diundang-undang. Sedekah yang disertai dengan mulut yang enggak benar, mengundang-undang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memberi aja. Jangan ngomong gini, gak kurang-kurang, aku sama sampean. Gak kurang-kurang. Pinjam uang tak kasih, ya. Cuman pinjam bojo yang gak gua kasih. Yang lain semua saya kasih. Kurang apa coba, saya baik, kurang apa? Pernah gitu, Bu? Hah? Kurang apa saya? Kok kamu balas saya seperti ini? Hah? Air susu dibalas air tuba. Waduh. Capek kita kalau kita menolong orang karena berharap orang itu membalas. Capek. Yang enak tuh ketika kita nolong, kita lupa. Nolong lupa. Tapi Allah nggak pernah lupa. Dicatat sama malaikat, Bu. Ya Bu, di saat yaumil akhir nanti yang tanpa ibu sadari pertolongan ibu kepada sesama itu yang ibu telah lupakan itu yang menolong ibu. Ingat Bu, amal soleh itu adalah menolong sesama kita. Ya Bu, banyak-banyak beramal soleh ya Bu. Ya Bu, harus ada perubahan. Baik ibu-ibu, saya kasih pertanyaan nih. Jam berapa? Oh, mau nanya dulu sebelum saya kasih, Ibu nanya dulu ya. Siap. Apa itu Bu? Mbak dia? Maksudnya gimana? Sudah sholat. Nah, Bu, aturannya itu sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Rasulullah itu kalau melakukan sholat qobla subuh itu di rumah, baru jalan ke masjid karena memang masjid Rasulullah kan dekat rumahnya. Jadi kalau ibu misalnya sudah waktunya, ibu udah telat, pertanyaan saya, kenapa ibu nggak sholat qobla subuh di rumah dulu? Qobliyah itu enakan di rumah. Nanti sampai di masjid ibu sholat tahiyatul masjid. Nah, dan keutamaan bagi perempuan yang ngomong bukan saya Bu, yang ngomong itu hadis Rasulullah. Tempat yang paling utama bagi wanita adalah di rumahnya. Enak kita perempuan Bu. Kalau laki-laki diharuskan walaupun tidak wajib tapi sunnah muakkad untuk sholat di masjid. Kalau perempuan di rumah, bahkan di ruangan yang tertutup, di ruang tamu ada lagi apa? Ada lagi kamar, di kamar kita. Ya Bu. Tapi kalau misalnya ibu telat seperti tadi, ibu tetap sholat setelah dari sholat 2 rakaat.
Tapi jangan sering-sering ngono ya Bu. Enak di rumah. Kenapa Rasulullah tuh sholat sunnah di rumah? Biar rumah-rumah kita nggak kayak kuburan ya Bu ya. Tidak ada sholat di situ, pada di masjid semua. Jadi sunnahnya sholat sunnah itu di rumah. Gitu ibu-ibu. Apalagi perempuan. Wah enak perempuan itu Bu. Enak suruh Allah tuh di rumah, di kamar kita. Wih, ya Bu. Ada lagi yang lain? Ya pokoknya jangan tinggalkan aja ya. Nih pulang dari sini nih ya. Saya kan nggak tahu. Yang lihat kan Allah. Ibu janji nggak pulang dari sini mulai besok nggak ninggalin qobla subuh 2 rakaat? Janji, kalau janji ngacung. Ngacung. Oh nggak ada yang berani ngacung satupun. Nggak, saya suruh ngacung karena Allah kan, kamera Allah kan akan lihat. Kagak ada Bu, kagak ada alasan untuk tidak melakukan itu. Hanya 2 rakaat toh. Ya Bu, lakukan itu, janji dalam hati. Ya, insya Allah berazam di hati kita. Walaupun nanti aku kesiangan, aku tetap sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Bu. Ya Bu, sekarang saya ada pertanyaan. Enggak susah-susah lah, gampang-gampang aja. Kalau tahu jawabannya, tunjuk tangan. Nggak boleh mulutnya keluar dulu, nggak mau saya, hangus. Ya, saya tunjuk dulu baru, nggak pakai susah. Sebutkan sahabat Rasulullah yang suara azannya sangat bagus. Jangan. Gimana, Ibu? Siapa Bu? Bilal siapa namanya? Bilal bin Rabah ya, kasih ya. Ya, Bilal. Bilal. Ini yang diutamakan yang di dalam, yang di luar entar dulu. Yang kedua, dengarin saya. Gak pakai susah-susah. Sebutkan panggilan Allah yang kedua. Haji atau umroh? Kasih. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, sebutkan ayat Al-Quran. Tadi saya sebutkan yang melarang kita untuk jangan bersedih, jangan berlemah hati. Kamu itu tinggi kalau kamu beriman. Ayo, tadi saya sebutkan gitu loh, ayat biro kan, nggak mudeng kan? Skip kalau nggak bisa. Ya lanjut. Nah sekarang pertanyaan umum. Sebutkan istri Rasulullah yang dipanggil mesra oleh Rasulullah, ya Humairah. Gak boleh 2 kali. Siti Aisyah. Kasih ini Bu ini. Ya Humairah artinya yang kemerah-merahan, karena pipinya Aisyah itu kemerah-merahan ya Bu. Terus lanjut, yang cepat ya. Siapakah wanita yang menyusui Rasulullah ketika Rasulullah masih bayi? Halimah. Yang benar, kalimatnya yang benar, yang benar, panjang. Iya, yang panjang, yang benar, yang komplit. Bukan istri Rasulullah, yang menyusui Rasulullah ketika masih bayi. Ibu udah benar teman, komplit. Halimah Sa'diyah. Kasih. Tuh, saya baik hati Bu, nggak apa-apa Bu. Terus lanjut, ada berapa lagi? 2 ya? Ada 2 lagi. Yang di luar ya berdiri biar saya lihat, karena saya nggak lihat. Yang saya tanyakan adalah yang gampang-gampang aja, apa ya? Siapakah ya sahabat Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah? Ini udah duluan. Alif, aku tahu nih. Terakhir saya mau. Terakhir nggak pakai susah-susah, nggak apa aja saya tunjuk yang di luar. Ya. Sebutkan panggilan Allah yang ketiga.
Meninggal dunia. Belakang itu loh, meninggal dunia itu yang belakang yang keluar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Insya Allah yang nggak kebagian sekarang, bulan depan nanti kita tanya jawab lagi ya Bu ya. Ya, saya rasa demikian ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap istiqomah dalam kebaikan. Apa yang tadi saya sampaikan, kalau benar, kalau baik, ayo kita laksanakan ya, terutama sholat 2 rakaat ba'da tadi ya, ba'da qobla subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat, jangan sia-siakan ya Bu. Ya Bu, udahlah hidup kita susah Bu, kita sholat 2 rakaat aja males, terus kita dapat apa Bu? Dapat apa? Ya Bu, kita tuh punya target gini Bu, kalau memang takdirku hidupku susah di dunia, tapi insya Allah aku akan mendapat surga tertinggi nanti. Loh, kok ada yang aminin sih? Loh, tolonglah amin ya Rek. Padahal saya doain ibu-ibu semua loh, supaya mendapat surga yang tertinggi. Saya ulang lagi, biar kata saya susah di dunia ini takdir saya ya Allah, tapi saya mau nanti saya wafat di yaumil akhir saya mendapat surga tertinggi. Siapa tahu ada malaikat juga mengamin. Kita bareng-bareng semua masuk surga ya Bu. Ya Bu, ya Bu, ya Bu, doakan ya Bu, doakan saya, Majelis Taklim Arafah, teman-teman saya, para donatur yang mungkin mereka nggak pernah ketemu ibu, tapi mereka juga yang selalu mendonasikan rezekinya buat kegiatan-kegiatan amal ini. Ya Bu, sebentar lagi kita masuk tahun berapa Bu? 2025 itu tahun Masehi ya Bu ya. Tapi apapun itu, bukan hanya masalah pergantian tahun, setiap waktu, setiap saat kita pasti mendekati apa Bu? Mendekati apa? Setiap hari kita mendekati kubur apa menjauhi kubur? Mendekati apa menjauhi? Setiap hari kita mendekati apa? Kematian. Berarti kematian itu makin dekat kan? Kalau misalnya 2025 udah datang, Allah takdirkan kita di 2025 kita dipanggil oleh Allah, artinya waktu kita semakin sempit Bu. Semakin sempit. Kita bisa lihat teman-teman kita yang sudah pergi. Ya, besti-besti kita mungkin yang sudah mendoloi kita, kakak kita. Saya 12 bersaudara, tinggal 6 sekarang. Yang 6 sudah pada meninggal. Ya Bu, itu pembelajaran. Bu tahu, meninggalnya itu enggak dari yang pertama dulu, terus yang kedua, terus yang ketiga, sesuai lahir. Enggak Bu. Yang meninggal pertama yang nomor 8 dulu. Macak-macak. Ya Bu, itulah kematian. Hanya Allah yang tahu. Selagi kita masih hidup, yuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kita perlu doa dulu ya kayaknya ya, sebelum saya tutup ya. Sayang kalau kita nggak doa. Bismillahirrahmanirrahim.